Selamat pagi para siswa semua. Di dalam pembahasan pertemuan ini kita memaparkan satu materi. Sebenarnya materi ini sudah Bapak sampaikan ke Anda semua di dalam pertemuan pertama. Namun karena pertemuan pertama masih belum efektif, masih pengenalan materi secara global yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya ulang dengan jelas. Ya, namun sebenarnya sebelumnya saya tanya pada Anda, gimana kabarnya? Baik semua ya? Sehat semua? Ya? Baik. Mudah-mudahan dengan kondisi sosial seperti ini yang mana kita mengalami suatu tanggap darurat, kemudian siswa tetap bisa menjaga kesehatan dan ikuti aturan-aturan dari pemerintah yang terkait dengan protokol kesehatan, ya. Kemudian kita juga bersyukur pada kesempatan sekarang kita diberi waktu untuk berkumpul tatap muka di dalam pembelajaran video ini, ya. Karena sebagai manusia yang beriman kita wajib bersyukur, ya, wajib menghargai dan menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Kepada para siswa yang berbahagia, di dalam pembahasan dalam satu semester kita hanya terdiri dari 3 bab. Ya, pertama kelompok sosial, kedua permasalahan sosial dalam masyarakat, ketiga perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu kelompok sosial. Sebelum Bapak menjelaskan tentang kelompok sosial, terlebih dahulu Bapak berikan sebuah ilustrasi, ya, di mana bisa Anda lihat pada gambar tersebut, ya, apakah ini bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial atau tidak. Kalau masuk di dalam kelompok sosial, apa ciri-cirinya, ya, apa ciri-ciri atau mungkin memenuhi syarat enggak ini dikatakan sebagai kelompok sosial, ya. Kalau ini dianggap sebagai kelompok sosial, ya, bentuknya nyata atau tidak, ya, kelompok semu atau kelompok real, ya. Dan apabila ini dimasukkan di dalam kelompok sosial, apakah ini memiliki struktur yang teratur atau tidak teratur, ya. Karena di dalam kelompok sosial itu harus memenuhi syarat, ya, syarat-syarat kelompok sosial yang teratur nanti dibedakan dengan kelompok sosial yang tidak teratur. Pada ilustrasi gambar tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk kegiatan, ya, bisa dikatakan sebagai kegiatan olahraga dan rekreasi, di mana orang-orang yang ada di dalamnya ditandai dengan membawa peralatan yang terkait dengan olahraga air, ya. Mereka membawa alat dayung, mereka mengenakan helm sebagai pengaman dari olahraga air dan memakai rompi pengaman, ya. Nah, kira-kira ini bentuk olahraga air apa menurut Anda, ya? Apakah dayung, apakah arung jeram, atau mungkin bentuk
olahraga air yang lain, ya. Namun itu yang lebih penting, ilustrasi ini Anda identifikasi, ya, apakah ini termasuk kelompok sosial atau tidak, ya. Baik, di dalam tujuan pembelajaran yang kita capai pada pertemuan ini, ya, adalah ada 4, yaitu setelah memahami materi kelompok sosial, siswa hendaknya mampu mendefinisikan, ya, mendefinisikan kelompok sosial dalam pendekatan sosiologis, ya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis tentang pembentukan kelompok sosial, ya, di mana nanti para siswa melakukan suatu pengamatan mengenal kelompok sosial, ya, yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita. Dengan mengenal tersebut, maka kita mampu menjelaskan, ya, apa yang menyebabkan terjadinya kelompok sosial dan proses terjadinya kelompok sosial, ya, termasuk di dalamnya bagaimana tahapan-tahapan di dalam pembentukan kelompok sosial, ya. Kemudian pada tataran berikutnya, tujuan pembelajaran adalah siswa berdiskusi dengan teman atau tanya jawab pada teman, yang akhirnya nanti hasil diskusi tadi para siswa bisa mengidentifikasi berbagai ragam kelompok sosial, ya, kelompok partikular dan kelompok eksklusif, ya. Kemudian yang terakhir, siswa melakukan suatu pengamatan, ya, melakukan observasi, ya, sehingga nanti siswa mampu memahami tentang realita sosial, ya, dan dinamika kelompok itu sosial, ya, dan dinamika kelompok sosial itu dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai terkait dengan materi kelompok sosial, ya. Baik, di dalam kelompok sosial ini kita bedakan dulu menjadi 3 hal. Yang pertama adalah konsep dasar kelompok. Yang kedua atau yang B adalah pembentukan kelompok. Yang C adalah ragam kelompok sosial, ya. Ada kelompok partikular dan kelompok eksklusifme. Ya. Yang A atau yang pertama tentang konsep dasar kelompok, ya. Nah, di dalam konsep dasar kelompok ini yang kita pahami adalah tentang pengertian atau definisi dari kelompok, di mana Bapak sudah memberikan suatu penugasan kepada Anda semua. Anda diminta mencari, ya, definisi kelompok sosial dari dalam negeri dan dari luar negeri, ya. Di dalam penelusuran Anda, kalau Anda sudah menjumpai, menemukan, tolong itu dikumpul sebagai penugasan dari Bapak, ya. Bebas, ya. Dan terima kasih bagi siswa yang sudah mengumpul. Dari dalam mungkin Anda bisa mengikuti pendapat dari Suryono Sukanto, menurut Mayor Pola, dan menurut Indro Puspito. Dari 3 pendapat ini, pada prinsipnya kelompok sosial itu merupakan himpunan manusia atau kesatuan manusia. Di dalamnya memiliki satu hubungan interaksi yang sifatnya teratur, memiliki norma atau kaidah, ya, dan memiliki tujuan tertentu yang diikat oleh adanya persamaan